peur. Du travail, de l'énergie et des flammes pour le gibier. Et vous? Où en sont ces cuisses? Faire savoureux. Il faut faire jouir. Pria ini bernama Pierre. Dia adalah koki pribadi seorang bangsawan Prancis bernama Du Comfort. Pierre ini seorang duda. Dia dan anaknya yang bernama Benjamin sudah bertahun-tahun bekerja di istana Megah Duf. Di tengah kesibukannya mengawasi masakan para juru masak lain, pelayan istana bernama Hyacinth datang dan menyampaikan pesan jika Duke dan tamu-tamunya menyukai makanan buatan Pierre hari ini. Mereka bahkan meminta Pierre membuatkan makanan lagi. Agar tidak mengecewakan Du, Pierre langsung menyuruh salah satu koki mengantarkan hidangan baru buatannya yang diberi nama Le Delicio atau dalam bahasa Inggris disebut Delicious. Pada abad 18, banyak cara yang dilakukan para bangsawan untuk menunjukkan seberapa kaya dan berkelasnya mereka. Mulai dari memakai baju bagus, membangun istana mewah, hingga menunjukkan seberapa enak masakan koki pribadi mereka. Saat para tamu sedang makan, Duke memanggil Pierre untuk mendengar komentar tamu-tamunya tentang masakan terbaru Pierre itu. Satu persatu tamu mulai memuji hidangan Pierre. Sayangnya ada satu tamu yang tidak menyukai hidangannya. Ia bilang jika rasa makanan ini seperti sampah dan hanya cocok dimakan oleh babi. Mendengar hinaan barusan, semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Karena merasa harga diri bangsawannya jatuh gara-gara masakan Pierre, Duke membentak dan menyuruhnya berlutut minta maaf. Namun sebagai koki, Pierre juga punya kebanggaan. Dia tidak terima masakannya dihina. Meski telah bertahun-tahun lamanya mengabdi, daripada minta maaf, Pierre lebih memilih pergi dari istana. Ia bersama Benjamin pun pulang ke rumah ayahnya. Malam hari saat sampai, ternyata rumah sang ayah sebagian sudah hancur. Tetangga ayahnya yang bernama Jacob bercerita beberapa bulan lalu ayah Pierre meninggal akibat sakit parah. Para warga miskin yang biasa datang meminta roti kecewa semenjak ayah Pierre meninggal. Karena tidak ada makanan gratis lagi, mereka pun merusak barang-barang rumah untuk mencari makanan. Karena tidak punya tempat tinggal lain, malam ini Pierre terpaksa tidur di tempat seadanya. Esok hari selesai beres-beres, ada pria datang menumpang makan di rumah Pierre. Jadi, dulu rumah Pierre ini terkenal sebagai tempat istirahat dan tempat makan untuk para musafir yang kelelahan. Biasanya mereka akan membayar makanan tersebut seikhlasnya. Karena Pierre sedang ke gudang, Benjamin lah yang memasak untuk pria tersebut. Di gudang, Pierre dihampiri seorang wanita bernama Louis. Louis bercerita dulu dia juga seorang juru masak dan seluruh juru masak di negeri ini pasti tahu kehebatan Pierre. Tadi pagi saat temannya memberitahu jika Pierre baru saja berhenti bekerja, Louis langsung ikut berhenti bekerja juga agar bisa belajar ilmu masak dari Pierre. Sayangnya tanpa basa-basi Pierre menolak mengajari Louis. Malamnya, saat sedang makan, Benjamin bertanya kenapa ayahnya tidak melamar menjadi koki pribadi di istana bangsawan lain. Ia yakin jika para bangsawan itu mencicipi masakan sang ayah, mereka pasti akan ketagihan. Pierre pun menjawab, dia telah puluhan tahun bekerja di dapur istana Duke. Baginya dapur di sana sudah seperti rumah sendiri. Sekarang ini dia hanya sedang merajuk. Tapi jika nanti Duke datang dan memintanya kembali ke istana, maka Pierre akan kembali. Besok pagi Pierre melihat Louis ada di gudangnya. Louis kembali memohon agar Pierre mau mengajarkannya memasak. Ia tidak keberatan jika harus membayar asalkan Pierre menerimanya sebagai murid. Sebenarnya Pierre tidak ingin menerima Louis karena di masa itu perempuan dianggap tidak pantas menjadi koki. Namun sikap pantang menyerah Louis membuat Pierre kagum, hingga ia pun akhirnya setuju mengajari Louis. Hari demi hari berlalu, Louis terus belajar melayani tamu, membantu mencuci, serta mengurus peternakan Pierre. Hingga suatu hari, mereka memergoki anak-anak panti asuhan mencuri tepungnya. Pierre di situ tidak marah. Ia justru mengatakan besok akan melakukan hal yang dulu selalu dilakukan ayahnya, yaitu membagikan roti-roti gratis untuk anak-anak panti asuhan. Mendengar ucapan Pierre, Louis tersenyum senang. Sambil membuat roti, Pierre bertanya kenapa Louis berbohong. Ia tahu dari cara berjalannya Louis bukanlah juru masak. Dari cara jalan yang diamati hanya ada dua kemungkinan, yaitu Louis adalah seorang bangsawan atau pelacur. Karena terus-menerus didesak, Louis pun jujur. Sebenarnya dulu dia memang seorang pelacur. Louis tahu pekerjaannya salah, maka dari itu dia memutuskan bertaubat dan berusaha belajar menjadi koki yang hebat demi membuktikan kalau dia layak dapat kesempatan kedua. Mendengar kejujuran tersebut, Pierre pun tersentuh. Mereka lalu pergi ke hutan. Di sana Pierre menyuruh Louis mencari beberapa tumbuhan yang bisa dimakan. Sepulang ke rumah, Pierre menjelaskan mana tumbuhan yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Malamnya, Pierre kembali mengajarkan Louis tentang berbagai jenis bumbu dan bahan masakan. Sebagai koki, Louis harus melatih indera perasanya. Pierre lalu menyuruh menutup mata kemudian menyuapi satu persatu bahan makanan. Di momen itu perlahan-lahan Pierre mulai terpesona dengan kecantikan Louis. C'est vrai aussi pour... Ferme les yeux.
Voilà notre musique. Pense à ta bouche. Oui. Carotte. Menthe. Karena terbawa suasana, dia hampir menciumnya. Tapi mendadak Louis membuka mata dan langsung menodong pisau ke leher Pierre. Paginya, Pierre melihat Louis sedang melayani dua tamu yang makan di rumahnya. Saat Louis masuk, agar tidak canggung Pierre berusaha mengajaknya berbicara. Ia mengatakan jika semalam dia hilaf dan menyesal. Pierre berjanji kejadian itu tidak akan terjadi lagi. Untungnya Louis masih mau memaafkan dan mereka berdua pun sepakat melupakan kejadian semalam. Beberapa hari kemudian, Yasin berkunjung ke rumah Pierre untuk menyampaikan pesan dari Duke. 2 minggu lagi Duke akan mengadakan pesta makan untuk menyambut teman-teman barunya dari kota Paris. Tapi Duke ingin membuat acara pesta makan itu di rumah Pierre ini. Pierre tidak perlu khawatir karena nantinya Duke akan mengirimkan beberapa pelayan untuk membantu mendekorasi tempat ini agar menjadi tempat mewah yang pantas untuk para bangsawan makan. Sebelum pergi, Yasin meminta Pierre memasak hidangan terbaiknya. Karena jika Duke puas, mungkin Duke akan menjadikan Pierre koki pribadinya lagi. Pierre pun menerima tawaran tersebut. Besoknya, dengan semangat Pierre menjelaskan konsep dekorasi serta hidangan apa yang akan dia hidangkan di acara pesta nanti pada Benjamin, Louis dan Jacob. Tidak lama kemudian pelayan dari istana datang membawa bahan makanan pesanan Pierre. Satu minggu berlalu, pengawal utusan Duke berkunjung lalu memberikan surat. Ketika dibaca, Pierre kaget. Dalam surat tersebut tertulis jika acara akan dimajukan jadi besok. Pierre di situ pesimis. Dia tidak yakin bisa menyiapkan semuanya besok. Namun dengan percaya diri, Louis meyakinkan Pierre bahwa besok semuanya pasti siap. Saat utusan Duke pergi, Pierre memarahi Louis kenapa ikut campur padahal bukan dia yang memasak. Di tengah perdebatan, tiba-tiba terdengar suara drum minuman berjatuhan. Saat diperiksa, mereka syok melihat Jacob tertimpa drum minuman hingga terluka parah dan meninggal dunia. Setelah pemakaman Jacob, Pierre menyuruh semua kembali bekerja. Mereka harus segera menyelesaikan persiapan demi kelancaran acara besok. Malamnya, terlihat Pierre masih terus memasak. Ia sudah tidak peduli lagi dapurnya berantakan asalkan besok masakannya selesai sebelum rombongan Duke datang. Montre-moi. Ça, non. Dans le cellier, vous voulez que j'aille les chercher? Non, finis de dire second. Saat memeriksa puding di gudang, Benjamin ada di sana. Dengan kesal Benjamin bertanya kenapa sang ayah masih saja terus memasak padahal tadi siang Jacob baru aja meninggal dunia. Apakah perasaan ayahnya itu sudah mati? Pierre lalu menjawab, dia tidak menangis bukan berarti dia tidak sedih. Sesedih apapun hatinya saat ini, dia tidak punya waktu untuk menangis karena masih terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Ketika ayah dan anak itu berdebat, Benjamin tidak sengaja menyenggol minyak. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, Louis mengobati tangan Pierre yang tadi terbakar. Pierre benar-benar sedih dengan kondisi seperti ini. Acara besok tidak mungkin akan bisa siap tepat waktu. Apalagi sekarang dia akan kesulitan memasak karena tangannya terluka parah. Louis berusaha menyemangati. Ia mengatakan masih ada 9 jam lagi sebelum Duke datang. Yang perlu biar lakukan hanyalah percaya pada Louis. Keesokan paginya, mereka berdua pun mulai memasak. Melihat Louis begitu serius mendengarkan arahannya, Pierre lagi-lagi terpesona. Tidak lama kemudian, pelayan dari istana datang dan langsung mendekorasi halaman rumah Pierre. Saat semua orang sedang sibuk, Louis diam-diam memasukkan racun ke salah satu makanan. Tepat ketika persiapan acara selesai, terlihat rombongan Duke sampai di rumah Pierre. Anehnya bukannya berhenti, para rombongan bangsawan tersebut justru terus melanjutkan perjalanan. Setelah kejadian itu, Pierre mendapat surat yang berisi pembatalan pesta. Tadinya Duke mengira jika rumah Pierre bagus, tapi ternyata hanya rumah kecil yang membuat Duke malu, hingga akhirnya Duke memilih tempat lain. Louis sangat marah,
dia mengamuk hingga merusak dekorasi. Namun mendadak amarahnya langsung berganti setelah melihat Benyamin akan memakan makanan yang tadi dia masukkan racun. Louis buru-buru membuang makanan tersebut. Melihat sikap aneh Louis, Pierre curiga. Di dalam rumah ketika Pierre hanya berdua dengan Louis, Pierre kembali memaksanya mengaku. Karena terpojok, Louis akhirnya mengakui rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Alasan Louis ingin menjadi murid Pierre sebenarnya untuk membunuh Duke, orang yang telah menghancurkan hidupnya. Sebelum bertemu Pierre, Louis adalah istri seorang bangsawan kaya. Duke dan suaminya sudah lama menjadi rekan bisnis. Hingga suatu hari Duke jatuh cinta dengan Louis dan merayunya. Karena Louis menolak cintanya, Duke sakit hati dan berbuat nekat. Duke tega membunuh suami Louis bahkan mengambil seluruh harta di rumahnya. Semenjak kejadian itu, Louis bersumpah akan balas dendam. Mendengar cerita barusan, Pierre sangat kecewa dan mengusir Louis pergi. Besoknya Benyamin mencoba menahan agar Louis tidak pergi. Sementara Pierre yang hatinya masih kecewa ingin pergi menenangkan diri. Namun karena tidak bisa naik kuda, dia malah jatuh dan terseret kudanya. Akibat kejadian itu, Pierre luka-luka. Karena kasihan, Louis tidak jadi pergi dan tetap tinggal untuk merawat Pierre pagi malam tanpa henti. Hingga suatu hari saat luka-lukanya sudah sembuh, Pierre mendengar keributan di luar rumah. Saat diperiksa dia bingung kenapa di rumahnya banyak tentara sedang makan. Louis di situ menjelaskan tadi pagi ada rombongan tentara lewat meminta makan. Ia lalu berinisiatif memasakkan makanan dari resep yang diajarkan Pierre. Ternyata tentara-tentara tersebut suka hingga menambah dan membayar uang lebih banyak. Karena kerepotan, Louis pun mempekerjakan anak panti asuhan untuk membantunya. En coupant le pain en tranches, il y a moins de gâchis. J'ai pensé qu'on pourrait la couper en long et faire frire les morceaux dans l'huile. Setelah para tentara pergi, Louis mengatakan ternyata menjual makanan lezat lebih menguntungkan dibanding hanya memasak untuk bangsawan. Jadi kenapa Pierre tidak mencoba membuka tempat makan di mana orang-orang dari semua kalangan bisa makan dan dilayani sama seperti bangsawan? Awalnya Pierre tidak setuju, saya malah mengusir Louis lagi. Tapi saat Benyamin cerita kalau Louis lah yang telah merawat sang ayah ketika sakit kemarin, Pierre terdiam. Benyamin juga bilang mungkin ini bisa jadi kesempatan mereka untuk membalas perlakuan Duke. Pierre harus membuktikan dia bisa menghasilkan uang lebih banyak dari gajinya sebagai koki pribadi Duke. Benyamin yakin, suatu hari nanti orang-orang pasti akan mengikuti ide cerdas membuka tempat makan seperti ini. Mendengar itu Pierre akhirnya setuju. Front de cloison. Nous aurons besoin de tout l'espace pour... Pas de buffet, mais des tables individuelles. Hein? Si nous devons proposer des plats, c'est... Besok lusanya selesai mendekorasi tempat makan, Pierre menyuruh Louis menulis daftar menu makanan hari ini. Agar pengunjung tak bosan, setiap harinya Pierre akan mengganti menu-menu makanannya. Tak lama kemudian, Benyamin berlari memberitahu jika ada pelanggan datang dan bisnis tempat makan pertama di Perancis itu pun dimulai. Satu bulan berlalu, kini bisnis Pierre semakin ramai. Hingga suatu hari Hyacinth datang untuk mengambil uang pajak tempat makan Pierre. Saat sedang mengobrol, Louis tidak sengaja masuk, karena takut Hyacinth mengenalnya dan melaporkan pada Duke. Louis buru-buru menutup wajahnya dengan keranjang baju dan pergi dari sana. Di luar Louis pun terdiam, selama ini dia telah berusaha melupakan dendamnya pada Duke. Namun melihat pelayan pribadi Duke ada di sini, seketika keinginan untuk balas dendam bangkit lagi. Esok hari, Louis yang tidak ingin suatu saat nanti hilaf membunuh dan mencoreng nama baik Pierre, Louis memutuskan pergi menenangkan diri. Agar Pierre tak khawatir, Louis sudah menulis perpisahan. Membaca surat tulisan Louis itu, Pierre galau. Berhari-hari dia tidak bisa fokus memasak dan sering membuat kesalahan, mulai dari masak terlalu lama, salah pesanan, hingga makanan yang tidak enak. Lama-kelamaan tempat makannya pun mulai sepi pengunjung. Suatu hari Pierre memberitahu Benyamin jika uang mereka sudah tidak cukup lagi untuk membeli bahan makanan. Benyamin di situ menasehati, seandainya sang ayah tidak galau terus, pasti tempat makan mereka ini sukses. Tujuan orang-orang ke sini adalah untuk merasakan makanan lezat, bukan menonton pria tua galau karena perempuan. Malamnya, Pierre berkunjung ke istana Duke. Pierre bercerita bahwa selama tidak bekerja di sini, dia membuka tempat makan, tapi beberapa hari ini tempat makannya sepi pengunjung. Dengan sombong, Duke berkata, apa yang Pierre lakukan adalah hal bodoh. Semua orang di Prancis ini tahu makanan enak hanya bisa dirasakan oleh para bangsawan saja. Orang-orang biasa tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana kelezatan suatu makanan. Karena sudah frustasi dengan kondisinya sekarang, Pierre pun meminta maaf. Mungkin ucapan Duke benar, Pierre lalu memohon jika Duke tidak keberatan. Dia ingin mengundang Duke datang ke tempat makannya besok lusa. Mendengar tawaran tersebut, Duke setuju asalkan setelah dia selesai makan di sana. Pierre harus menutup tempat makannya dan kembali bekerja di istana ini lagi. Esok pagi dari informasi yang dia dapat, Pierre akhirnya menemukan keberadaan Louis. Wanita itu kini telah menjadi seorang biarawati gereja. Ketika bertemu,
Pierre memberitahu jika Du akan datang ke rumahnya besok. Jika Louis mau, mereka berdua bisa meracuni Du bersama-sama. Ia sudah tidak peduli lagi bila reputasinya hancur atau akan dihukum mati sekalipun. Bagi Pierre yang terpenting sekarang adalah Louis tetap ada di sampingnya karena semenjak Louis tidak ada, hatinya terasa hampa. Mendengar curahan isi hati Pierre, Louis sangat terharu. Ia pun memutuskan pulang bersama Pierre. Keesokan harinya, Du bersama istrinya pergi ke rumah Pierre. Melihat tempat makannya sepi, Du tersenyum senang. Tak lama kemudian, Pierre menyambut dan mempersilahkan mantan majikannya itu masuk. Ia lalu membawakan makanan pembuka untuk mereka berdua yaitu le delicio. Makanan yang kata para bangsawan hanya cocok dimakan oleh babi. Du pun tersinggung. Namun melihat istrinya sangat menikmati makanan tersebut, Du terpaksa ikut makan. Saat dia baru mau makan, Yasin memberitahu jika di luar mendadak ada banyak orang dari kalangan rakyat biasa datang. Orang-orang itu lalu duduk memenuhi bangku-bangku yang kosong. Karena tidak sudi makan bersama rakyat rendahan, Du ingin pergi. Namun, tiba-tiba Louis muncul. Seketika ekspresi wajah Du berubah. Agar tidak dicurigai, dia berusaha tetap bersikap tenang. Louis kemudian berkata, sebenarnya tadi dia mau meracuni makanan Du, tapi menurutnya orang sombong seperti Du ini lebih pantas dapat hukuman sosial agar tahu bagaimana rasanya direndahkan di depan banyak orang. Pierre lalu menunjukkan undangan yang dia bagikan di pasar kemarin. Undangan bertuliskan bagi siapapun yang ingin makan bersama bangsawan Du, maka bisa datang ke sini. Membaca itu, Du benar-benar malu hingga hampir menangis. Ia bersumpah suatu hari nanti akan membalas perbuatan Pierre ini. Mendengar ancaman barusan, Louis menantang balik, jika berani macam-macam, maka dia akan melaporkan seluruh perbuatan busuk Du pada Raja Prancis. Asal Du tahu, Louis punya semua bukti yang bisa membuat Du dihukum mati. Louis kemudian menarik rambut palsu lambang bangsa Du di depan orang-orang. Saat Du akan menampar Louis, Pierre langsung menahan tangannya dan memaksa Du berlutut meminta maaf. Meminta maaf atas segala dosa yang telah dia lakukan pada Louis. Du tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya kaku karena terlalu malu. Sambil menahan tangis, Du berlari kabur terbirit-birit. Melihat bagaimana hinanya bangsawan yang telah bertahun-tahun lamanya dia layani itu, Yasin syok. Di tengah kebimbangan, dari samping ada dua pengunjung yang baru datang bertanya apa masih ada meja kosong untuk mereka makan. Seketika Yasin sadar, selama ini dia telah salah mengabdi. Yasin akhirnya melepaskan wig tanda pelayan pribadi bangsawannya dan mulai membantu melayani orang-orang yang datang ke tempat makan Pierre. Dan inilah kisah awal mula tempat makan pertama di Prancis atau yang di masa sekarang biasa kita sebut restoran. Ça, cette table.